1 Timotius pasal yang ke-6, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi saya bacakan, dibilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saudara, hari ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah peluang untuk mendapatkan, menerima, mengalami keuntungan yang besar. Dan itu saudara akan kita terima ketika kita melakukan ibadah. Nah, itu sebabnya malam ini sungguh-sungguhlah hatimu, siapkan hatimu bersama dengan seluruh keluarga, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mendapatkan keuntungan dalam hidup kami lewat ibadah yang kami lakukan. Itu sebabnya biarlah kiranya ada rasa cukup, ada rasa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam ibadah ini. Karena sesungguhnya kami tahu, kami mengerti Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir, agar semua boleh menyukakan hatimu. Engkau disenangkan, dipuaskan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari angkat pujian ini. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita menjadi cemas. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Ada Allah yang maha kuasa bersama dengan kita. Mari katakan, tak usah kau takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
besar Tuhan, Engkau agung, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, layak disembah. Yesus, kuduslah Tuhan, kudus Engkau Bapa, kudus Kau Yesus, Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau sungguh agung Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, ini hati kami Tuhan terangkat menyembah-Mu. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, menyembah-Mu Yesus, Engkau agung Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Lihat hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu.
hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Selidikilah hati kami, Tuhan. Lihatlah apakah kami sungguh mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, karena Engkau baik. Lebih besar kasih-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus, kami sujud, kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sadar siapa kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu karena itu semua kebaikan-Mu, Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, tapi hanya karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, 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 syukur bagi-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami padamu buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Allahku
kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam ibadah online pada saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, saya mengajak setiap kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat persekutuan yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada selesainya. Berkati juga Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat pada kesempatan ini Tuhan, sehingga apa yang Hamba-Mu sampaikan itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu sharing firman Tuhan yang berjudul Kedatangan Yesus membawa hidup yang berkelimpahan. Kedatangan Yesus membawa hidup yang berkelimpahan. Boleh kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pasal 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetap aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca daripada satu ayat firman Tuhan ini, kita dapat melihat ada dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Yang pertama di sana dikatakan, di sini dalamnya dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tentu ini merujuk kepada satu hal, yaitu iblis, di mana pekerjaan iblis hanyalah memang untuk mencuri dan membinasakan. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua adalah pribadi yang kedua, yaitu dikatakan aku datang, itu Yesus sendiri yang datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara sekalian, tentu kita akan belajar apa itu hidup dan hidup berkelimpahan. Saudara sekalian, di dalam kata hidup di dalam ayat ini merujuk kepada hidup zoe. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Yunani ada dua kata hidup. Yang pertama zoe, itu juga berarti hidup, dan bios juga itu berarti hidup. Saudara-saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan bios? Bios adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk oleh semua makhluk hidup, ya,
baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari kata bios inilah kita dapat mengerti atau mengenali kata biologis, saudara. Nah, melalui kata biologis ini kita dapat memahami, kita dapat mengenali ciri bagaimana tujuan daripada setiap makhluk hidup. Ini tentunya tujuan makhluk hidup ini adalah untuk makan, kenyang, berkembang biak, dan sampai mereka mati, dan itulah akhir dari semuanya, ya, berkembang biak, mati, makan, kenyang, berkembang biak, dan mati, dan itulah akhir dari semuanya tentang kata bios. Tapi saudara, apakah kita mau hanya hidup seperti demikian? Tentunya setiap kita tidak ingin hanya hidup seperti demikian. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, untuk setiap manusia atau setiap orang yang percaya memiliki hidup zoe. Nah, apa itu zoe? Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, zoe itu artinya artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Nah, zoe adalah hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Zoe juga adalah hidup yang membawa arti, bukan sekedar membawa arti untuk orang lain, tetapi untuk kekekalan. Jadi tujuan zoe itu adalah membawa setiap kita kepada kekekalan. Saudara-saudara sekalian, singkatnya saudara adalah zoe adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Zoe juga berbicara tentang kehidupan dalam hubungan dengan Tuhan yang dimanifestasikan dalam segala hal. Dengan kata lain, hidup yang berfokus pada hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang bersentuhan atau hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, kita juga memahami zoe juga berbicara bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita agar apapun yang kita lakukan itu bernilai kekal. Zoe tidak berbicara tentang banyaknya, panjangnya prestasi yang kita raih atau yang kita capai, atau banyaknya hal-hal yang kita miliki atau kita dapatkan, tetapi tentang zoe, tentang apa, ya, tentang dalamnya hidup dan bermakna bagi kerajaan Allah. Kalau kita juga baca di dalam Yohanes 3, di dalamnya juga itu ada kata zoe. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh zoe, hidup yang kekal. Ini adalah tujuan Tuhan, bahwa setiap manusia hidup dalam kekekalan. Inilah yang saudara, kalau hidup itu artinya ada dua. Yang pertama bios, ya, yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan. Tapi akhir dari hidup mereka hanya seperti itu, biasa-biasa saja. Tetapi zoe adalah hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sebagai hidup yang bermakna bagi kerajaan dan memiliki hidup kekal. Saudara-saudara sekalian, apa itu? Dan yang kedua adalah, apa itu hidup berkelimpahan? Arti hidup berkelimpahan adalah, saudara, kalau kita hari-hari ini banyak mendengar dari mimbar-mimbar gereja atau dari sarana media sosial, seringkali orang mengemahkan bahwa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus berhak menikmati janji Tuhan untuk hidup berkelimpahan. Tentunya kita setuju dan meyakini akan ayat ini. Namun kelimpahan seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita
itu kita perlu memahami ayat ini, ya. Itu kita perlu memahami ayat ini dengan konteks yang tepat, sehingga kita tidak salah dalam memaknai ayat ini dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat ini kelimpahan yang Tuhan maksud bukan sekedar berbicara tentang materi, tetapi kelimpahan yang Tuhan maksud adalah yang pertama, saudara, adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kelimpahan itu adalah berbicara tentang hidup yang dipelihara oleh Tuhan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Berapapun yang Tuhan berikan, ya, kita tetap mengucap syukur. Itulah kelimpahan yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan umat atau orang-orang percaya. Itu kelimpahan. Dan yang kedua, hidup dalam kegerakan atau kebangunan rohani, artinya tetap berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan, tetap berkobar-kobar dalam membangun imannya. Dan yang ketiga adalah hidup kekal di surga. Kata kelimpahan dalam ayat ini adalah periso, atau dalam bahasa Yunani itu periso. Kelimpahan sampai meluber. Jadi meluber itu artinya tumpah, ya, tidak terukur, saudara-saudara sekalian. Jadi kata itulah sehingga kita bisa melihat bahwa kelimpahan atau periso dalam hal ini itu artinya tumpah. Artinya kita bisa memahami bahwa ini tidak bersifat apa yang bisa diukurkan, tetapi bersifat apa yang tidak bisa diukur. Tentu hal-hal yang tidak bisa diukur adalah kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, bukan sekedar materi, bukan sekedar kekayaan, tetapi kelimpahan yang Tuhan berikan adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan, ya, hidup dalam kegerakan atau kebangunan rohani, dan hidup kekal di surga. Hal-hal demikianlah yang tidak dapat diukurkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah mengapa Yesus datang membawa kelimpahan? Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab di sini katakan bahwa pertama, mengapa Yesus datang membawa kelimpahan? Mengapa? Karena setan, saudara katakan, setan tadi dikatakan karena setan membuat kehidupan di dunia ini seperti padang gurun, sehingga banyak orang yang kehilangan sukacita. Bahkan iblis juga, ya, seringkali menawarkan kelimpahan seringkali juga iblis menawarkan kelimpahan yang semu. Kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 8, di sana dikatakan seperti ini. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai Matius 4 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau sajalah berbakti. Saudara-saudaraku, seringkali iblis menawarkan hal-hal atau kelimpahan yang semu. Tetapi saya mengajak setiap kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang semu, saudara sekalian. Yang kedua, mengapa Yesus datang membawa kelimpahan? Saudara, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2, di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang 17 di sana dikatakan begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, inilah alasan mengapa Yesus datang membawa kelimpahan, karena iblis
di dalam dunia ini sedang membuat kehidupan di dunia ini seperti padang gurun, ya, sehingga iblis banyak menawarkan hal-hal yang duniawi, iblis banyak menawarkan hal-hal yang semu, iblis banyak menyimpangkan, mengubah fokus manusia tidak lagi kepada Tuhan, tetapi menghuskan kedudukan dia kepada hal-hal yang bendawi, saudara sekalian. Dan yang kedua, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudara-saudara sekalian, itulah mengapa Yesus datang untuk membawa kelimpahan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita menikmati kelimpahan seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Saudara-saudara sekalian, tentunya untuk kita bisa menikmati, ya, akan kelimpahan, ya, kelimpahan bukan berbicara tentang harta benda yang kita miliki tadi, saudara. Ada 3 hal tadi. Pertama, kelimpahan itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kelimpahan berbicara tentang kebangunan rohani atau api tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita, ya. Dan yang ketiga, kelimpahan berbicara tentang hidup kekal di surga, saudara. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita dapat menikmati kelimpahan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara sekalian. Tentunya yang pertama adalah mari kita meresponi panggilan Tuhan, datang kepadanya dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah bersabar dalam proses Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dapat kita baca dalam Markus 8 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-22. Markus 8 ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan begini sampai dengan 26. Di sana dikatakan seperti ini. Perikopnya dari Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan melekatkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan tangannya dan mata orang itu. Yesus meletakkan lagi tangannya dan mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk lagi ke kampung ini." Yang dimaksud adalah kampung Betsaida. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan ayat ini kita dapat melihat bahwa pertama di situ. Yang kedua tadi saya katakan bahwa bersabar dalam proses Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan Yesus sedang berjalan ke satu tempat. Ia tiba di suatu tempat dengan murid-muridnya, yaitu kota atau kampung yang namanya Betsaida. Betsaida artinya rumah ikan. Saudara-saudara sekalian, rumah ikan itu tidak berada di gunung, tetapi rumah ikan itu berada di pantai. Saudara-saudara sekalian, dari hal ini kita bisa melihat, kemudian di dalamnya ada orang buta yang dibawa kepada Yesus, yang tinggal, yang berada di kampung itu. Maka orang buta ini dibawa kepada Tuhan. Saudara, dalam apa yang terjadi melalui orang buta ini, saudara-saudara sekalian, orang buta ini kita bisa mendapatkan bahwa gambaran tentang kebanyakan orang yang hidup dalam buta rohani. Saudara, tentunya orang yang buta rohani ini itu menggambarkan, orang yang buta ini menggambarkan bahwa orang yang buta secara rohani. Nah, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang buta rohani? Tentunya
jamahan tangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, melalui jamahan tangan Tuhan, orang buta ini dia bisa sembuh dan melihat. Dan saya melihat ada dua hal jamahan yang terjadi pada orang buta ini. Yang pertama adalah jamahan firman atau penginjilan. Kita baca di dalam ayat 23 dan 24, saudara sekalian. Dan yang kedua adalah jamahan pengajaran. Oleh karena itu, melalui jamahan pengajaran, orang ini dia bisa menjadi dewasa, dia bisa melihat dengan benar apa yang terjadi tadi, apa yang sepertinya samar-samar dilihat oleh dia, tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, ya, diberikan pengajaran oleh Tuhan, maka dia bisa melihat hal-hal yang sesungguhnya. Saudara, banyak hal yang bisa membutakan kita, banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan kita, banyak hal yang bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saya katakan, kita selidiki hati dan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Apakah kita hanya mau hidup seperti Dios, atau kita mau hidup seperti yang dikatakan Zoe, yang artinya Bios, artinya makan, hanya hidup, dan setelah itu mati, tidak ada apa-apanya, ya, berakhir semuanya. Tetapi Zoe berbicara tentang hidup yang di dalamnya ada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup yang hidup berkelimpahan juga ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti hidup berarti banyak materi, tetapi hidup yang memiliki karakter, karena Tuhan telah membentuk setiap hidup kita di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang akan kita dengar daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, inilah yang kedua, bagaimana kita meresponi panggilan, bagaimana kita menikmati kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita meresponi firman Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, bersabar dalam proses seperti yang dialami oleh orang buta ini. Orang buta tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan menumpangkan tangan, Tuhan bertanya, apakah engkau sudah melihat? Ya, saya sudah melihat, tapi sepertinya saya melihat orang berjalan tapi seperti pohon. Saudara-saudara sekalian, ini kan berarti matanya tentu tidak lebih jelas untuk melihat sesuatu yang benar. Tetapi ketika Tuhan Yesus lagi menumpangkan tangannya dan orang ini begitu, dan Tuhan berkata, apakah engkau sudah melihat? Dia katakan, aku sudah melihat dengan benar apa yang ada di hadapan saya. Tentunya saudara, matanya itu sangatlah penting untuk bagaimana kita melihat supaya kita tidak menjadi buta atau buta rohani, tetapi kita bisa melihat secara jelas oleh karena adanya pengajaran-pengajaran yang kita terima. Pengajaran-pengajaran yang kita terima itulah yang akan mendewasakan kita, yang akan membuat kita mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mari saya mengajak setiap kita untuk kita menikmati hidup berkelimpahan. Bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi hidup berkelimpahan berbicara juga tentang anugerah pemeliharaan Tuhan, hidup kekal, karena hidup kita hanya hidup Zoe yang Tuhan telah nyatakan, Tuhan telah sediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, percayalah bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita hidup berkelimpahan dalam hati dan hidup kita. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nasihat dan kebenaran firman yang kami dengar. Ajar kami untuk mengerti ini lebih lanjut. Ajar kami untuk memahami ini lebih lanjut. Dan biarlah lewat kebenaran ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami boleh menikmati satu kehidupan yang indah dan sejahtera di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau yang bersama kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu. Setiap pribadi yang sudah mengikuti ibadah ini. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu, anugerah dan berkat-Mu dalam hidup mereka. Pribadi mereka diberkati, keluarga mereka diberkati,
Pekerjaan dan usaha mereka diberkati. Apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Dibuat semua menjadi berhasil. Pergumulan-pergumulan yang mungkin sedang dihadapi malam hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan membuka jalan, memberikan kelegaan kepada mereka sekalian, menopang, memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Ada di antara mereka mungkin yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka. Sakit penyakit Engkau tidak berhak atas tubuh umatmu. Di dalam nama Yesus, tubuh itu sudah ditebus oleh darah Yesus lewat pengorbanan di salib. Itu sebabnya demi nama Yesus, demi nama Yesus Kristus, sakit penyakit Engkau keluar dari dalam tubuh anak-anakmu. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari sorga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat segala anugerah kebaikan yang Tuhan limpahkan, Tuhan berikan bagi kami sekalian. Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan lain. Kepadamu kami serahkan mereka, Tuhan tolong mereka semua. Beri kekuatan, topang mereka dan buka jalan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Turunkanlah anugerah-Mu dan perjelaslah rencana dan rancangan-Mu. Bawalah gereja-Mu ini Tuhan ada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Biarlah kehadiran gereja ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu, apa yang harus kami lakukan. Dan teruslah Tuhan lakukan koreksi dalam hidup kami. Kalau Tuhan dapati kami sudah salah melangkah, kembalikan kami ke dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masyarakat di sekitar tempat ini. Biarlah kiranya anugerah-Mu menjamah mereka, membaharui hidup mereka, melawat mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kota Kuningan, berkati kota-kota lain, berkati Tuhan setiap tempat, umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun juga mereka berada. Turunlah berkat-Mu atas mereka sekalian. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa kami. Tuhan tolong bangsa ini. Di tengah-tengah situasi yang ada, kami percaya Engkau tidak lepas tangan. Engkau ada, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Pemimpin-pemimpin bangsa kami juga Tuhan tolong. Hikmat-Mu ada menyertai mereka. Kami berdoa secara khusus untuk penanganan masalah COVID ini. Tolong Tuhan. Kami minta belas kasih, kami minta kemurahan-Mu, turunkan anugerah-Mu atas bangsa ini. Sudahkan ini Tuhan, biarlah kiranya COVID ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah besok remaja dan pemuda, ibadah hari Minggu. Engkau urapi hamba-hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan-Mu dengan urapan yang khusus, yang kuat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur malam ini dan kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan saya ingin sampaikan pengumuman. Besok hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja. Mari hadir saudara dalam ibadah pemuda dan remaja. Bagi pemuda remaja, mari hadir jam 6 sore di gereja. Hari Minggu saudara jam 8 pagi ada ibadah umum. Ya, saudara bisa hadir di gereja jam 8 pagi. Lalu jam setengah 10, jam 9.30 ada ibadah secara online khusus untuk ibadah anak-anak. Ya. Dan sore harinya saudara ada ibadah umum kembali jam 5 sore. Saudara-saudara, itu yang mau saya sampaikan ya, khusus untuk nanti hari Minggu. Jangan lupa, saya ingin mengingatkan saudara bahwa setiap kita mari melakukan, memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya. Nah, khususnya bagi saudara yang datang ibadah di gereja. Saya minta sekali lagi khususnya bagi saudara yang datang beribadah di gereja, baik itu ibadah remaja pemuda, baik itu ibadah di hari Minggu ibadah umum, perhatikan saudara protokol kesehatan di gereja ini. Saudara datang pakai masker, saudara datang cuci tangan, saudara masuk nanti akan diukur suhu tubuhnya, lalu saudara duduklah di kursi yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya.
Jadi saudara, saya minta seperti itu. Ini kan demi kesehatan kita bersama ya. Jadi gunakan masker, jangan lepas maskernya. Saya juga minta kepada pelayan-pelayan Tuhan, baik Bapak Ibu yang bertugas sebagai worship leader, singer, pemain musik, maupun yang berkhotbah ya. Mari gunakan flashlight saudara. Ini paling tidak saudara merupakan satu penerapan kita ya. Jadi saya berharap perhatikan ini baik-baik. Ya saudara tetap berdoa. Jadi bukan kita takut dalam arti kita nggak percaya. Bukan itu kan masalahnya saudara. Tapi kita juga tidak boleh sembrono. Kita tetap saudara memperhatikan akan hal ini. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Baik saudara, lalu saudara bisa memberikan juga persembahan kepada Tuhan. Lewat rekening gereja yang tertera, saudara bisa transferkan di sana ya. Berikan dengan sukacita karena Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Itu saja saudara ibadah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.